Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini saya lagi berada di situs Arca Domas Cibalai. Jadi kita di sini ada di lokasi situs Arca Domas Cibalai. Jadi ini merupakan tempat perkumpulan para leluhur senusantara ya sahabat. Subhanallah. Secara pengetahuan Bapak, siapa saja di sini leluhur yang ada di sini diantaranya? Kalau saya rasakan sejak tadi malam ini kebanyakan dari Rawayan dan Kanekes ya. Mungkin tokoh-tokoh terdahulu pada bersembahyang di sini. Zaman prasejarah boleh juga. Tapi yang lebih jelasnya sendiri tidak boleh diterangkan dan cukup dirahasiakan karena ada tata krama yang harus dipakai. Betul. Tidak sembarangan diutarakan segala sesuatu. Gitu. Ya, terima kasih ya kesepuhan dari Janis situs Arca Domas ini. Jadi zaman masa prasejarah ya. Jadi dengan adanya situs ini kita bisa mengetahui bahwa leluhur kita ini sangat luar biasa ya. Jadi ini merupakan tempat perkumpulan para leluhur kita ya zaman terdahulu. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga, merawat dan juga melestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya sekarang lagi berada di gerbang menuju kawasan Cibalai, Kabupaten Bogor. Jadi tempat di belakang saya ini kita akan masuk menuju ke situs Arca Domas Cibalai. Bagaimana kelengkapan napakila saya menuju ke situs Arca Domas Cibalai? Saksikan terus, jangan kemana-mana. Ketika kita sebelum masuk ke gerbang menuju ke situs Arca Domas, di jalan juga kita melihat kayak semacam makam ataupun apa ya. Jadi ini kita berada di luar posisi daripada situs Arca Domas ini. Seperti ini ya sahabat, kayak seperti makam ya. Di sini juga ada pelarangan untuk area parkir. Ini sudah masuk kawasan situs Arca Domas. Jadi ini posisinya di luar ya, di luar daripada posisi utama ya di situ, ataupun lokasi utama situs Arca Domas Cibalai. Nah, ini dinamakan dengan situs Cagar Budaya Balai Kambang ya sahabat. Ya, untuk suasananya sangat sejuk sekali ya. Dan untuk lahan parkir ada di bawah ya. Jadi bagi sahabat yang menggunakan kendaraan bermotor, jadi motor bisa langsung di dekat posisi ataupun kawasan Cibalai ini. Nah, disitulah ya tempat lahan parkir untuk kendaraan roda 2 ataupun motor. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sahabat kita akan
langsung menuju ke situs Arca Domas Cibalay ya. Sepertilah kondisi terkini. Saya di sini datang hari Minggu tanggal 30 November 2025. Untuk kondisi tangganya alhamdulillah ya sudah mulai bagus, tertata dengan rapi. Dan menurut informasi yang ada bahwa di sini sedang ada penelitian dari BPK 9 atau Balai Pelestarian Kebudayaan 9 Provinsi Jawa Barat. Bagi yang belum sholat, sholatlah terlebih dahulu karena sholat lebih penting daripada menonton video ini. Alhamdulillah sahabat, saya sekarang akan masuk ke kawasan situs Cibalay. Inilah situs Arca Domas Cibalay ya. Bisa kita lihat di sini ada semacam batu kursi ya. Kawasan situs Cibalay merupakan lokasi situs megalit batu Cibalay yang terdiri dari situs Keramat Endokasa, situs Balai Kambang, situs Arca Domas, situs Demi Pacing, dan situs Pasir Manggis. Dari kelima situs tersebut, bentuk ataupun tipe ukurannya berkisar antara 2000 sampai 3000 sebelum Masehi. Temuan pertama dilaporkan oleh Enzikrom tahun 1914. Batuan megalit Cibalay berupa punden berundak, menhir, dan batu tegak ataupun batu kubur yang dalam penempatan dan susunannya tidak terarah pada suatu sudut. Situs Cibalay juga dijadikan pemakaman karena di situs Balai Kambang dan situs Demi Paciling terdapat nama-nama Mangu Tapak, Patah Aki Soleh, Eyang Nur Alam yang dimakamkan dekat atau dengan situs megalit tersebut ya. Subhanallah. Ya, kita di sini bersama Bapak Dedi. Beliau berasal dari Ciamis. Mungkin Pak bisa menjelaskan untuk saudara kita dimanapun berada. Kita napak jelas di sini ke situs Arca Domas Cibalay. Mungkin ada kata-kata dari Bapak Secara umum ya. Iya. Mungkin banyak masukan juga dari para sponsor tempat ini. Semoga saja jadi berkah untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sering jalan. Ternyata di sini cukup luar biasa. Nah, tingkatannya lebih tua dibanding yang lain ya. Sekalipun kita tidak mengenal masa lalunya, tapi harapan saya kami bersama ada titik-titik terang untuk kesempatan ke depan. Mungkin di bulan yang akan datang atau di tahun yang akan datang. Saya rasa di sini orang-orang tua terdahulu yang sangat mencikapi, yang sangat baik, bahwa dasarnya adalah tempat para sesepuh kita yang memang harus dilestarikan optimal mungkin, boleh diabadikan, dan sesuai cerita masa lalu bahwa tempat ini adalah tempat bersembahyang para leluhur kita. Mudah-mudahan kita hanya melestarikan, mengabadikan bagaimana mestinya tempat ini menjadi tempat yang betul-betul penuh sejarah untuk masa yang akan datang, buat keluarga kita, anak cucu kita, masa yang akan datang. Sekian, cukup, terima kasih. Ada bahasa istilah ada pepatah mengatakan hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Istilahnya tidak akan ada kita kalau tidak ada leluhur kita, seperti itu ya. Jadi inilah ya yang merupakan tempat petirdasan leluhur kita zaman terdahulu, dan kita di sini napak tilas ya. Kita memperkenalkan kepada semuanya bahwa ternyata leluhur kita ya subhanallah ya, dalam baik itu segi keilmuannya, dalam segi luar biasa ya. Jadi di sinilah ya sahabat, kita ke bawah ya, kita ke bawah.
ini bisa kita lihat ya, di depan kita ini ada makam ataupun makom para leluhur kita. Jadi saya sering ke situs Kuta Tanggahan. Jadi antara situs Kuta Tanggahan dan situs Arca Domas ini ada kesamaan ya dalam segi bebatuannya. Gitu. Kalau di Gunung Parang itu batunya itu lebih ke segi 5 ya. Kalau ini kan tipis-tipis ya. Seperti ini. Jadi ini yang saya lihat langsung ke situs Arca Domas ini, untuk bebatuannya lebih mirip ataupun sama dengan situs Kuta Tanggahan. Dan pas saya kesini, alhamdulillah di situs Arca Domas ini juga sedang ada penelitian dari BPK 9 Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah ya.